Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rabu malam hari ini tanggal 13 Agustus 2025. Kita bangga dan kita bersyukur karena rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan. Tolong Bapak Ibu, kita renungkan, kita sadar dan kita akui hidup ini adalah sebuah anugerah. Siapa yang pelihara Bapak Ibu kalau bukan ada Tuhan? Ada tangan Tuhan, ada pribadi yang sempurna yang memberikan kita nafas, yang memelihara. Ingat Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu tidur, siapa yang berkuasa pada waktu tidur? Jantung masih bisa bekerja, paru-paru, semua organ tubuh kita bisa bekerja secara sempurna. Ingat itu, ada tangan yang ajaib yang pelihara hidup kita. Itulah Tuhan Yesus. Di mana sebentar kita belum berbaring tidur, pentingnya kita berdoa supaya tangannya Tuhan yang ajaib, ada pribadi yang sempurna, akan menjaga, melindungi dan memelihara, supaya besok bangun di tubuh yang sehat. Besok kita bangun kembali, kita berdoa dan memujiakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat, hidup kita diisi dengan kebenaran Tuhan. Ada hubungan akrab dengan Tuhan, ada hubungan pribadi yang erat dengan Yesus, supaya Dia senantiasa pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, pada malam hari sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, di mana di situ dikatakan kelahiran Yesus dikunjung oleh orang-orang Majus. Siapa orang Majus? Nanti kita akan kupas bersama. Tentu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Yesus lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kita semua. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Dialah itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Dialah Yesus sobat kami, Dialah Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Haleluya. Dialah itulah firman Allah tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala kalangan di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Itulah Tuhan Yesus Kristus, dialah Raja kami, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat manusia. Amin, haleluya. Malam hari ini Bapa, kami rindukan firman-Mu. Sucikan mulut kami, sucikan mata kami, sucikan hati kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa kami, ampunilah semua salah kami Bapa. Kuduskan hidup kami oleh firman dan Roh Kudus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan pada Rabu malam ini tanggal 13 Agustus 2025. Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya. Jesus trust you, Jesus trust us. Tuhan percaya kepada kita semua. Karena maunya Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman yang kita hidupi perlu disampaikan kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sejati, kebenaran yang tunggal ini, kebenaran yang absolut kepada umat manusia yang belum percaya, supaya mereka bisa diselamatkan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Maka dikatakan di situ Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah firman Allah. Mari kita nanti mau bahas. Kita mau baca Matius pasal 2. Bapak, hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya diizinkan Tuhan untuk kupas firman Tuhan. Ya, itu semua karena rahmat anugerah Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dipercaya sama Tuhan. Ya, oleh karena itu kemurahan Tuhan saya dikasih kesempatan oleh Tuhan masih hidup sehat. Kalau Tuhan tidak izinkan saya bisa dipanggil Tuhan. Ya, pada waktu yang sakit yang lalu ngalami vertigo itu saya pikir wah waktunya mungkin Tuhan langsung panggil saya. Karena badan lemes, jantung sudah berdebar dan saya keringat dingin, badan seperti terangkat, lemes total sudah. Ya belum pernah dalam hidup saya mengalami vertigo seperti itu. Tapi hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan pada waktu saya minta ampun, rendah hati di hadapan Tuhan. Di situ saya sadar bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun. Udah kalau kena sakit parah, selesai saudara. Ya coba saudara bayangkan. Kita punya kekuatan apa? Punya kuasa apa? Kita bisa mencari uang, bisa bekerja. Itu hanya oleh anugerah Tuhan. Hidup sebuah anugerah. Waktu tidak boleh sombong kita. Tidak boleh sewenang-wenang kita nih. Jangan carpe diem saudara. Jangan hidup egois. Lebih bagus hidup itu harus rendah hati. Ingat sama Tuhan. Ya, kemarin saya banyak ketemu dengan beberapa orang. Ya, saya selalu berkata, manusia sebetulnya mutlak saudara. Ya, mutlak itu. Tidak bisa ditawar lagi. Harus percaya kepada Tuhan. Mencari kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Sebab sekarang pertanyaan nih, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan Bapak Ibu? Kalau memang manusia punya kuasa, ciptakan saya keluar dari tangan, keluar dari mana sebagai manusia. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jangankan manusia jahat, oksigen aja sampai detik nggak ada manusia yang jago-jago, yang hebat-hebat, yang kaya. Ya, siapa yang konglomerat di dunia ini yang terhebat bisa ciptakan oksigen? Ya, bisa ciptakan angin. Semua yang kita hembus ciptaan dari Tuhan. Semua manusia sehebat-hebatnya akan mati. Dan lahir dengan sendirinya itu karena anugerah Tuhan. Untuk mari kita takut sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Percaya kepada Yesus. Sebab hanya dialah satu-satunya Tuhan. Juru selamat kita. Amin. Mari
Saya mau baca firman Tuhan tertulis di dalam Matius pasal 2 urutan, saudara ya. Kemarin kita selesai Matius pasal 1. Puji Tuhan loh Bapak Ibu, saya senang sekali untuk ketiga kalinya baca Injil Matius ya. Sudah tamat Injil Matius sampai Wahyu, sudah tamat 2 kali. Ini yang ketiga kali ya. Ini anugerah Tuhan, jangan sia-siakan. Hidup semua anugerah ya. Itu karena kasih karunia Tuhan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, pergunakan kesempatan itu untuk Tuhan. Jangan pergunakan kesempatan untuk kedagingan, bukan untuk dosa, bukan untuk kejahatan, tapi untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya mau baca ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di sini ada 3 pribadi. Ada Yesus, Raja Herodes, dan orang Majus. Saya mau terangkan sekarang, saudara ya. Yesus ya, itu kalau di dalam bahasa Ibrani ya, jadi ada 3 ya. Saya mau dari bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani, bahasa Latin, sama saudara ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Yosua ya, itu artinya Tuhan yang menyelamatkan ya, atau menyelamatkan ya. Dalam bahasa Yunani Yesus, jadi S-O-U-S ya, Yesus. Bahasa Latin sama, Yesus, I-E-S-U-S, Latin ya, semua punya arti yang sama. Yosua menyelamatkan ya, Yesus penyelamatan ya, jadi yang membebaskan ya, itulah arti dari Yesus ya. Dan yang kedua, Raja Herodes. Bethlehem artinya rumah roti, saudara. The house of bread, rumah roti, itu Bethlehem. Karena Yesus dia adalah roti kehidupan. Kalau saya baca Yohanes 6 ayat 35, akulah roti kehidupan. Wah, ini bukan kebetulan, so. Rahasia firman Allah. Dan Yesus ya, roti kehidupan turun ke dunia. Dan kalau kita berjaman kudus, lambang roti adalah tubuh Kristus yang mati hancur buat kita semua. Itu semua ada pelajaran. Mari ikuti firman Tuhan, saudara. Senang sekali. Saya kalau beritakan firman Tuhan ada rahasia di dalamnya. Senang sekali. Terus Raja Herodes ini ada Raja Herodes Agung, saya. Raja Herodes Agung ini lahirnya sebelum Yesus lahir tentunya, saudara. Lebih tua dari Yesus. Ya, kalau dilihat dari sejarah, karena saya sendiri dari sejarah, baca buku, sekolah Alkitab ya. Saya lanjutkan sekolah di TSII, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, waktu zaman almarhum Kris Maramtika, Jogja, dan saya juga melanjutkan STII ya, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Jakarta ya. Saya tamatkan ambil master dan saya melanjutkan masih dalam melanjutkan doktoral yang minta kemurahan Tuhan, minta kesehatan karena saya sudah usia lanjut, saudara ya. Jadi besok hari Minggu 17 Agustus usia 99 tahun, memasuki usia 70 tahun ya. Kiranya doa Bapak Ibu menyertai saya supaya saya berkekuatan, supaya dapat terus memberitakan firman Tuhan pagi malam. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan, saya tidak mau meninggal, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus supaya saya diangkat, supaya saya menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran Tuhan, supaya banyak orang-orang bertobat, manusia hamba Tuhan harus hidup bertobat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jangan ikut di dalam kedagingan. Udah waktunya kita mau lebih dekat dengan Yesus, lebih intim dengan Tuhan, karena suatu hari kelak cepat atau lambat Yesus pasti datang. Karena kerinduan dari saya, kerinduan dari kita semua, kalau Tuhan berkenan kita rapture, saudara, diangkat sama Tuhan, lolos dari masa antikris, lolos dari ancaman-ancaman hukuman-hukuman Tuhan yang nanti tetelestai. Ya, selesai semua. 7 sangkakala, 7 meterai, 7 cawan, 7 angka sempurna. Jadi sempurna hukuman Tuhan kepada manusia. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan hidup kekal di surga. Dan kita kalau Tuhan berkenan, rapture kita diangkat. Ya, Raja Herodes ini. Jadi kalau kita lihat Yesus lahir, bisa dikatakan 0 tahun Masehi, atau kalau dilihat dari sejarah itu bisa juga setahun 2 tahun sebelum tahun Masehi, saudara. Ya, tepatnya itu. Karena saya terus terang jujur baca buku ya Bapak Ibu di sekolah kitab ya. Jadi itu berdasarkan dari penelitian ya. Waktu itu kita sama-sama belum lahir. Kecuali kalau kita sama-sama lahir ribuan tahun yang lalu menyaksikan langsung ya. Jadi ini perkiraan seperti itu ya. Terus orang Majus itu kemungkinan besar dari Persia, saudara. Ya,
yang cukup jauh itu ya, dari timur ke Yerusalem ya. Dan ayat kedua, dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Coba nih, karena memang bagi orang timur ya, melihat ada raja pasti mereka menyembah. Makanya pada waktu orang Majus mempersembahkan persembahan itu membawa emas. Karena emas itu lambang daripada persembahan kepada raja. Nah, jadi semua punya maksud semua Bapak Ibu ya. Ada emas, ada kemenyan, ada emur, itu semua punya arti-arti ya. Ketika raja harus mendengar hal itu, terkejutlah beserta seluruh Yerusalem. Wah, terkejut saudara. Karena dia pikir gua satu-satunya raja. Ya disebut agung karena memang harus ini pintar saudara. Dia banyak memberikan suatu perubahan-perubahan ya. Dilihat oleh orang Roma, dia hargai saudara, orang Yahudi, orang Roma, karena pintar banyak membangun-bangun gedung-gedung, peristiwa-peristiwa baru, inovasi-inovasi baru zaman lalu itu banyak dibangun oleh Raja Herodes ini. Ya, makanya disebut Herodes Agung ya. Terus berikutnya, maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, Mesias sama Mesias dari bahasa Ibrani, arti yang diurapi, so Mesias yang diurapi. Inilah maka orang Yahudi banyak sampai sekarang belum percaya. Padahal di sini sudah katakan di mana Yesus dilahirkan, datang. Yesus sebagai Mesias sudah ada 2000 tahun lalu. Ya, dia akan datang kembali supaya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala raja. Kita berterima kasih kalau sudah dipanggil, dipilih, percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, ya Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalkan umat Israel. Ini dikatakan sudah tertulis dalam kitab Nabi. Nabi apa saudara? Nabi Mika saudara. Nabi Mika pasal 5 ayat 1, saya mau baca ya. Mika pasal 5 ayat 1 sudah dinubuatkan saudara. Saya mau baca ya. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara daripadamu, akan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak berbuka kala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, dia telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Padahal Mika ini, saudara, Nabi Mika ini bernubuat itu ya, sekitar kurang lebih 700 sebelum Masehi, sudah 740 sebelum sampai 720 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang kurang lebih 3000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Jadi Yesus ini penggenapan atas nubuat-nubuat para nabi waktu yang lalu. Perwujudan dari kasih Tuhan. Karena Tuhan maha cinta kasih. Kalau Yesus tidak turun, hancur saudara dan saya. Kalian nggak bisa khotbah, ya, nggak bisa pelayanan, nggak ada gereja tuh saudara. Ya, kalau sampai Yesus tidak turun sebagai Tuhan Juru Selamat, mati dan lahir untuk kita dan bangkit, habis kita, nggak ada kita saat ini. Tapi semua karena anugerah Tuhan dan rangka penyelamatan umat Israel, penyelamatan kita semua. Maka pentingnya Bapak Ibu percaya kepada Yesus hari ini, seterusnya kita Yesus sampai selama-lamanya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini bohong saudara. Herodes penuh dengan kemunafikan. Dia bilang, kasih tahu ke aku supaya aku dapat menyembah, padahal dia punya hati jahat, akan terjadi pembunuhan saudara. Ya, jadi ini Herodes makin mati karena dia punya rencana jahat. Maka orang tidak boleh jahat, saudara. Siapapun, ya, termasuk saudara di Kisah Rasul, Raja Herodes juga mati dengan makan cacing. Ya, setiap kita belajar supaya menjadi orang Kristen yang benar, baik, hidup dalam pertobatan, jangan punya niat jahat, tidak boleh pura-pura. Tuhan lihat hati. Baca dalam Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat hati. Sampai ke dalam yang terdalam Tuhan Maha tahu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Lihat bintang, di situ ada Yesus, ada sukacita berjumpa dengan Yesus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas,
kemenyan, dan mur. Kenapa emas, kemenyan, dan mur, saudara ya? Karena tradisi orang timur, ya, Yahudi juga ya, emas itu lambang daripada mempersembahkan kepada raja. Karena Yesus disebut raja orang Yahudi. Kemenyan itu memang dipakai untuk ibadah kepada Tuhan Allah, ya. Mur itu dipakai untuk pengagungan, ya, jenazah orang meninggal Yahudi itu pakai mur, dan semua melambangkan tentang kematian Yesus. Ini merupakan nubuat saya. Dan itu arti. Dan arti rohani, arti rohani. Saya punya hamba Tuhan, punya pengertian secara spiritual. Emas, mur, kemenyan. Emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Emas itu roh. Hati kita harus kemuliaan. Punya hati emas. Ya, kemenyan. Pikiran-pikiran kita bau. Perilaku kita ya mur. Jadi mari kita hidup menjadi berkat. Tubuh, jiwa, roh kita berkenan kepada Tuhan. Persembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Karena hidup kita berasal dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada dosa, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diizinkan Tuhan ke jalan lain, bukan ke jalan yang apa. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sama. Kita harus ubah jalan kita, bukan menggunakan kehidupan yang lama, tapi kita kehidupan yang baru. Di dalam Yesus ada ciptaan yang baru. Berjumpa dengan Yesus, mereka melalui jalan yang lain. Kehidupan yang sudah diperbarui. Maka oleh karena itu mari, di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru, bukan menggunakan ciptaan yang lama. Orang Majus tidak berjalan kehidupan yang lama, tapi di jalan lain sejak berjumpa dengan Yesus. Demikian kehidupan kita. Mari, sejak berjumpa dengan Yesus, Tuhan sudah jamah, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Dan kita mau hidup di dalam lahir yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Dia lahir untuk kami. Yesus mati untuk kami. Yesus bangkit bagi kita semua. Amin, haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dialah Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu bareng tidur, berjaga dan berdoa, biar makin hari kita mencintai Yesus. Serahkan tubuh jiwa roh kita, emas, kemenyan, dan mur ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ikut Yesus adalah ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama, bukan kehidupan yang lama, tapi Kristus, kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.